Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudo Octavian. Saya akan membahas government. Pengertian government. E-government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ada 3 model penyampaian e-government, antara lain: 1. Government to citizen atau government to customer. Penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Kedua, government to business. Transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. 3. Government to government adalah memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Keuntungan e-government bagi rakyat. 1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Kedua, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan, transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kesalahan dari semua pihak. 3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencakupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah, jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. 4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference. 5. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Kerugian e-government bagi masyarakat. 1. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang hacker. 2. Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin dengan masyarakat, karena e-government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan. 3. Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk kendala internet, informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik. 4. Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesepian peraturan, prosedur, dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerasi
dalam sistem pemerintah. 5. Belum mapanya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan e-government. 6. Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, autentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antara situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian. 7. Kesenjangan maupun masyarakat untuk mengakses jaringan internet. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.